Jadi si Mauro ini bahkan sampai buang air kecil, terus diminum lagi sama dia. Si Mauro ini karena udah lapar banget ya, udah aus juga gitu kan, tembelih sama dia, diminum secara langsung darahnya. Oke, lu balik lagi sama gue sekarang ya. Jadi gue bakalan cerita ya, ini ceritanya seru banget nih. Jadi ada sebuah perlombaan yang ternyata menjadi sebuah kecelakaan. Ya, kecelakaan ini hampir membuat seseorang berada di antara hidup dan juga mati. Ya, tapi sebelum kita masuk tragedinya, langsung kita bahas aja deh, siapa sih Mauro? Nah, jadi Mauro itu adalah polisi asal Italia sekaligus atlet, ya. Ya sebenarnya si Mauro ini bukan atlet sembarangan juga, emang udah tubuhnya udah bagus gitu kan. Pokoknya fisiknya bagus deh, mentalnya wah jangan ditanya gitu kan. Sampai si Mauro ini ternyata ngedenger sebuah perlombaan nih dari teman-temannya. "Weh Mauro, lu mau ikut nggak nih? Ada lomba gila loh." "Ah, lomba apaan tuh?" Kira-kira gitu lah ya. Nah, ternyata lomba itu adalah lomba maraton lari sepanjang 250 kilometer di tengah-tengah gurun Sahara selama 6 hari. Bede. Dan ternyata juga ya, persiapannya itu dipersiapkan oleh peserta masing-masing. Jadi panitia nggak menyediakan apapun. Jadi lo baju lu, makanan lu, semua itu lu siapin sendiri. Yang disiapin panitia cuman air minum, itu pun terbatas di setiap pos. Jadi ini gila banget ya. Nah, bahkan katanya ya istrinya, Cynthia namanya, sempet khawatir banget nih sama si Mauro, kayak, waduh dia khawatir kalau suaminya ini bakalan kenapa-napa, apa gimana, ini kan bahaya banget gitu kan. Tapi si Mauro malah semangat. Nah dia latihan lari nih 40 km per hari, wah pokoknya dia latihan terus tuh. Dia pengen ngebuktiin kalau dia bisa naklukin gurun pokoknya. Waduh dia nggak tahu ya kalau ternyata gurun itu sangat berbahaya gitu kan. Hari keempat nih sampai hari ketiga sebenarnya berjalan sempurna. Jadi si Mauro ini ternyata ada di posisi unggul, terus dia kayak ngerasa hebat gitu kan. Dia nikmatin pemandangan, ada bukit pasir indah gitu kan. Nah, tapi ternyata ya di hari keempat ini, waduh, masalah ini mulai muncul-muncul gitu kan. Sore-sore angin ini ternyata mulai berubah tuh. Waduh, udah beda nih kok kayak nggak kayak biasanya nih angin gitu kan. Kayak bukan sepoi-sepoi, ini kok debunya rada berantakan ya gitu kan. Langit nih yang tadinya terang tiba-tiba tuh jadi kayak oranye terus pekat. Nah ini tuh tanda kalau badai pasir tuh bakal datang. Nah beneran aja nih badai pasir datang. Aturannya, peraturan di perlombaan ini kalau ada badai lu harus berhenti. Apapun yang terjadi lu harus berhenti dan lu harus diem di tempat. Tapi salahnya Mauro karena ambisinya gede ya. Akhirnya ambisinya ini nutupin logika dia gitu kan. Dia tembus tuh badai, dia tetap lari. Selama 6 jam, si Mauro kejebak dalam badai. Pasir masuk ke matanya kan, ke paru-paru, kehirup sama dia, udah gitu ngelukain kulit-kulit dia kan pada lecet gitu kan. Nah, emang sih lama-lama badai itu mulai hilang tuh, udah hilang badainya. Terus ternyata matahari juga udah mulai terbenam, udah mulai maghrib nih, malam gitu kan. Si Mauro tuh mulai nengok-nengok nih kiri kanan, ngelihat sekeliling gitu kan. Ternyata tanda jalur yang dipasang sama panitia hilang, ya ketimbun pasir karena kan tadi ada badai. Jejak kaki peserta lain nih juga hilang jadinya kan, rata. Ya udah ternyata dia jadi sendirian. Dia hilang di tengah gurun. Ya jadi dia udah nggak kenal nih sama trek tadi. Ini kan udah berubah, gundukan udah berubah juga, semua udah berubah. Nah, awalnya dia coba nih untuk cari pos-pos pemeriksaan terdekat gitu kan ya, tapi semakin dia jalan kok rasanya, apa ya, semakin kayak dia sadar kalau dia ini, "Waduh gue bukan cuma kesesat ini mah,
atau gua kehilang dari peta ini, gua hilang ini, gitu kan. Di kantong si Mauro ini ya, cuma ada sisa sedikit air dan ya udah makanan kering doang, itu pun tinggal dikit. Dia nggak tahu kalau perjalanan 250 kilometernya baru aja berubah tuh jadi pelarian maut selama 9 hari yang akan ngubah hidup dia. Kita mulai masuk nih ya sama malam pertamanya si Mauro sendirian di gurun pasir nih. Kan di gurun itu panas banget ya. Jadi otomatis kalau siang-siang nih, ya udah kulit lu kerasa kayak kebakar gitu kan. Wah, pada merah gitu kan. Wah, abis lah gosong. Tapi kalau malam itu bisa tiba-tiba rasanya kayak dingin yang nusuk banget. Ya karena kan suhunya bisa sampai titik beku gitu kan. Mana si Mauro ini juga nggak ada tenda, nggak ada selimut, ya pokoknya dia cuman pakai pakaian itu aja, nggak ada lagi, dia nggak ada perlengkapan yang gimana-gimana, ya apa yang dinempel di badannya aja. Si Mauro ini nyoba buat tidur di balik gundukan pasir lah, apa gitu kan, buat ngelindungin diri dia dari angin segala macem, ya namanya malam-malam dingin gitu kan. Tapi dia mulai sadar tuh kalau ternyata ini bukan soal lagi menang lomba apa kagak, tapi ini besok gua masih hidup nggak ya? Kira-kira gitu dia mikirnya tuh. Sampai akhirnya dia berhasil tidur dan bangun tuh di hari kelima ya. Ya dia sadar ternyata kalau di hari kelima makanan, minumannya semua udah nol. Jadi dehidrasi itu kan bukan cuman soal tenggorokan kering ya, tapi ya dehidrasi juga nyerang otak nih. Si Mauro itu karena dia dehidrasi berat, dia tuh kayak ngeliat pohonan, ngeliat danau, tapi begitu dia deketin, loh kok nggak ada, lagi-lagi gurun, lagi-lagi pasir, ya fata morgana. Di tengah keputusasaan si Mauro ya, Mauro ini ternyata ngelakuin sesuatu yang bikin jijik banget ya, tapi gua harus tetap katakan gitu biar kalian paham ya. Jadi si Mauro ini bahkan sampai buang air kecil terus diminum lagi sama dia. Jadi dia buang air kecil di botol, terus diminum lagi sama dia. Dia tahu emang kalau ini rasanya bakal aneh, ini nggak manusiawi, tapi ini jalan satu-satunya buat dia bertahan hidup. Karena nggak ada cairan lain yang bisa dia minum selain air seninya sendiri. Setelah berjam-jam jalan tanpa arah nih ya, si Mauro ini ternyata ngelihat sebuah Marabout. Jadi Marabout itu kayak bangunan kuil atau bangunan suci gitu di tengah gurun pasir tapi udah terbengkalai. Intinya itu kayak ya buatan zaman dulu lah gitu. Sebenarnya ya ini adalah kabar baik ataupun kabar buruk. Jadi sekaligus lah gitu ya, baik buruk gitu. Di dalam kuil itu dia nemuin koloni kelelawar. Jadi banyak banget kelelawarnya di dalam. Di langit-langit itu banyak banget kelelawar ngegantung gitu. Si Mauro ini karena udah lapar banget ya, udah aus juga gitu kan. Nah, si Mauro itu nangkep kelelawarnya, terus langsung disembelih sama dia, diminum secara langsung darahnya. Habis itu dia makan juga. Ya sebenarnya ini kedengeran jijik banget ya, tapi itu satu-satunya cara dia untuk bertahan hidup. Karena kan tubuh dia butuh nutrisi ya, terus dehidrasi juga harus dihilangkan gitu kan. Ya mau nggak mau dia pakai cara itu untuk memenuhi nutrisi tubuhnya agar jantung dia ini tetap berdetak. Hari ini udah mulai berganti kan, ternyata bantuan itu nggak datang-datang. Sebenarnya si Mauro ini sempat ngelihat helikopter penyelamat lewat di atas dia tuh.
Dia mulai bakar barang-barang yang ada di sekeliling dia kan, supaya ada asap gitu. Siapa tahu si helikopter penyelamat ini bakal ngelihat tanda itu dan nyelamatin dia. Ternyata enggak, helikopternya itu terus terbang ngejauh. Di momen inilah ya, mental si Mauro ini udah mulai kena parah. Dia ngerasa putus asa, dia ngerasa bahkan bahwa Tuhan itu udah lupa sama dia. Dia nggak mau mati dengan cara menderita karena dehidrasi. Karena katanya ya, dehidrasi itu adalah cara paling menyakitkan untuk mati. Nah, tapi si Mauro ini karena udah sangat putus asa, dia ngambil sebuah kertas tuh. Dia nulis pesan perpisahan sama istrinya, keluarganya gitu kan. Habis itu dia ngambil pisau dan dia sayat tangannya tuh. Berharap bahwa hari itu ya udahlah dia berakhir dengan cara nyayat tangan dia. Tapi takdir ternyata berkata lain. Si Mauro ya karena udah terlalu dehidrasi, luka sayatannya itu nggak ngucurin darah. Jadi langsung kering gitu karena darahnya udah kental, karena dia dehidrasi kan, jadi darahnya ini kental banget. Jadi luka langsung nutup gitu. Seolah-olah ya tubuhnya nolak aja buat dia mati dengan cara kayak gitu. Saat si Mauro bangun besok pagi dan ternyata si Mauro ini masih hidup ya, dia masih bisa bernapas gitu kan. Dia mikir lah, gua belum diizinin berakhir kayaknya di sini. Ya udahlah, gua jalan aja dulu lagi," gitu kan. Ya gagal untuk mati itu kan adalah titik paling aneh tuh menurut si Mauro gitu kan dalam kehidupan dia. Karena dengan luka di tangan dia gitu kan, padahal dia udah niat banget dan sisa tenaga dia nyaris nol karena dia udah capek banget. Ya udahlah dia mutusin keluar dari kuil itu jalan lagi ke arah yang dia sendiri bahkan nggak tahu sebenarnya ya dia mau kemana gitu kan. Nah akhirnya kan si Mauro udah gagal nih ya buat mengakhiri hidup dia gitu kan. Ya tapi kan Mauro udah bukan lagi orang yang sama kan, karena Mauro kan awalnya niat menang, sekarang udah beda nih gimana caranya Mauro harus tetap hidup gitu. Dia berjalan selama 5 hari lagi tuh, total pokoknya dia udah 9 hari lah hilang. Tubuh dia itu udah mencapai batas maksimalnya manusia normal ya, dia udah mulai makan kaktus gitu kan, apapun yang dia temuin di gurun, ya hewan melata, tumbuhan kaktus, pokoknya dimakan semua mentah-mentah sama dia gitu. Kulitnya juga udah gosong, matanya udah bengap gitu kan, dan ternyata ya si Mauro ini bahkan sampai kehilangan berat badannya 15 kilogram dalam 9 hari. Ini pokoknya ini badan dia udah kayak tengkorak hidup. Kalau kalian ngelihat Mauro di awal ya, ini udah pasti nggak ngenalin ketika si Mauro ini ditemuin lagi gitu. Ini udah aneh banget, perubahannya drastis. Di hari ke-9 si Mauro ini sebenarnya kesadarannya udah hampir hilang ya, tapi ternyata si Mauro ini sempet ngelihat sesuatu yang bukan fata morgana. Apa itu? Jejak kambing. Si Mauro tahu kan kalau kambing itu hewan ternak, otomatis kalau ada jejak kambing di sini, ada manusianya dong. Nah, dari situlah si Mauro ternyata ngerangkak tuh, ngikutin jejak kaki kambing itu. Sampai akhirnya dia ketemu sama anak kecil. Anak kecil itu pas ngeliat si Mauro kaget dong. Dia ngerasa takut ya karena si Mauro kan udah bentuknya udah aneh banget ya. Udah badannya kering gitu kan, gosong, cungkring, kayak tengkorak hidup. Akhirnya si anak kecil ini lari nih. Lari ketakutan terus nyamperin orang tuanya. Terus dia bilang sama orang tuanya kalau tadi dia ketemu orang yang kayak begini, 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 begini. Sampai akhirnya si Mauro ini dibawa ke tenda. Dia dikasih susu kambing dikit sedikit gitu kan. Akhirnya dia tahu nih kalau dia udah nyebrang dari perbatasan Maroko sampai ke Aljazair. Bahkan jarak ini ya
udah ditempuh sebesar 299 kilometer. Ini lebih jauh dari jalur aslinya gitu kan. Akhirnya Mauro nih udah berhasil nih diselamatin ya. Pas dibawa ke rumah sakit, dokter-dokter di rumah sakit ini syok nih sama kondisi si Mauro. Ternyata ginjal Mauro itu hampir gagal total karena dehidrasi yang ekstrim. Dia nggak bisa makan makanan padat, jadi dia makan makanan yang halus-halus aja selama berbulan-bulan. Dan yang paling gila ini sebenarnya mentalnya ya. Banyak orang kan bakal trauma lah ngalamin kejadian survive kayak gini di tengah gurun selama 9 hari tanpa minuman, tanpa makanan gitu kan. Butuh waktu 2 tahun untuk si Mauro ini pulih secara fisik. Dan lu tau gak apa yang dilakuin si Mauro setelah sembuh? Dia nggak kapok. Ini aduh Mauro gimana sih? Di tahun 96 ya, dia balik lagi tuh ke Maroko buat ikut lomba yang sama. Terus dia finish di urutan ke-13, tapi aduh ini si Mauro aneh ya. Dia nggak kapok malah ikutan lagi, terus malah di posisi unggul lagi, 13 gitu kan. Kisah Mauro Prosperi ini bukan cuma soal orang yang tersesat di gurun ya, tapi ini adalah bukti nyata bahwa musuh terbesar sekaligus sekutu terkuat itu adalah pikiran kita sendiri. Saat dia mutusin buat akhirin hidup dia kalah tuh sama pikirannya. Tapi saat dia bangun besoknya, paginya, dia milih buat jalan lagi, dia milih buat bertahan hidup. Dia memenangkan peperangan yang paling sulit. Bahkan si Mauro pernah bilang di sebuah wawancara nih ya, kalau gurun itu nggak jahat. Dia cuma tempat yang luas aja gitu. Yang menentukan kita hidup atau mati adalah seberapa kuat keinginan kita buat pulang. Jadi kalau hari ini lo ngerasa punya masalah yang berat banget, inget nih cerita si Mauro ya. Selama lo masih bisa napas, selama lo masih mau melangkah, selama lo masih mau bertahan ya, selalu ada jalan keluar. Bahkan di tengah neraka Sahara sekalipun. Gimana menurut lo? Apa sih momen yang bikin lu merinding denger cerita Mauro tadi gitu ya? Silahkan lu komen aja di kolom komentar. Kalau memang cerita ini kurang lengkap, boleh dilengkapin juga di kolom komentar. Kalau ada informasi yang kurang valid, salah, lu boleh koreksi juga di kolom komentar, oke? Sampai ketemu di cerita gila berikutnya. Salam dari gua, dadah.